Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang motivasi kerja dan faktor yang mempengaruhi kinerja. Anggota kelompok 5 yaitu ada Dini Rahmawati, Hafizah Nirmayani, Hanifah Nurul Fadlilah, Sulistiawati, dan Fibula Widya Rifansa. Untuk yang pertama yaitu pengertian motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja. Suwanto menyatakan motivasi berasal dari kata Latin more, berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Robbins dan Mari dalam Suwanto merumuskan bahwa motivasi kerja sebagai kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu. Uno mengemukakan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang terlihat dari dimensi internal dan dimensi eksternal. Motivasi kerja karyawan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dorongan internal dan dimensi dorongan eksternal. Greenberg dan Baron dalam The Jatmiko mendefinisikan bahwa motivasi kerja adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan, dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian suatu tujuan. Indikator motivasi kerja. Terdapat 8 indikator dalam motivasi kerja. Yang pertama yaitu daya pendorong. Daya pendorong adalah semacam naluri yang berupa suatu dorongan kekuatan untuk menggerakkan seseorang dalam berperilaku guna mencapai tujuan. Namun, cara-cara yang digunakan berbeda-beda tiap-tiap individu menurut latar belakang kebudayaannya masing-masing. Indikator yang kedua yaitu kemauan. Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena terstimulasi atau terpengaruh dari luar. Kemauan mengindikasikan adanya reaksi tertentu sebagai akibat adanya tawaran dari orang lain. Indikator yang ketiga yaitu kerelaan. Kerelaan adalah suatu bentuk persetujuan atas permintaan orang lain agar dirinya mengabulkan permintaan tersebut tanpa merasa adanya keterpaksaan. Indikator yang keempat yaitu membentuk keahlian. Membentuk keahlian adalah proses penciptaan atau pembentukan. Proses mengubah kemahiran seseorang dalam suatu bidang ilmu tertentu. Indikator yang kelima yaitu membentuk keterampilan. Membentuk keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil atau prestasi tertentu. Indikator yang keenam yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berarti suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan baik berupa hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab diartikan secara umum sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Indikator yang ketujuh yaitu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atas sesuatu yang dibebankan kepadanya. Misalnya dalam bidang kerja, seseorang akan diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Indikator yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan merujuk pada pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, di mana perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya, dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang, di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi kerja. Untuk meningkatkan motivasi kerja terdapat beberapa cara. Pertama yaitu memberikan inspirasi. Semua pemimpin yang hebat mampu untuk menginspirasi tim yang dipimpinnya. Kemudian menetapkan tujuan. Semua orang membutuhkan tujuan pribadi agar mampu konsisten dalam menjalankan sesuatu demi mencapai tujuan ini.
Cara yang lain yaitu memberikan kesempatan. Ada banyak anggapan bahwa mikromanajemen akan menghambat kreativitas dan membunuh motivasi. Cara yang lain yaitu memberikan penghargaan. Walaupun sederhana, namun cara ini harus dilakukan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan terhadap karyawan adalah mengenali usaha mereka dengan mengatakan terima kasih ketika mereka melakukan sesuatu yang baik. Jelaskan secara spesifik mengenai prestasi yang telah dicapai untuk mendapatkan efek yang lebih besar. Selanjutnya dengan jangan terlalu mengkritik kesalahan. Tidak semua kesalahan sama. Kecerobohan dan kelalaian memang perlu segera diatasi. Namun jika kesalahan tersebut terjadi setelah karyawan sudah bekerja keras, maka pujilah usaha mereka. Selanjutnya yaitu memberikan feedback yang membangun. Karyawan memerlukan feedback positif untuk meningkatkan motivasi kerja mereka. Selanjutnya yaitu menyampaikan perkembangan bisnis. Ciptakan rasa urgensi yang lebih besar kepada karyawan dengan cara memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, khususnya aspek keuangan. Selanjutnya memberikan reward. Bagi karyawan berprestasi, coba untuk memberikan bonus dari keuntungan perusahaan bagi karyawan, walaupun kecil. Yang selanjutnya memberikan perhatian. Karyawan perlu untuk merasa penting. Mereka harus tahu bahwa posisi dan hasil pekerjaan mereka dibutuhkan oleh perusahaan. Yang terakhir, jangan berikan karyawan bekerja di luar kemampuan. Jangan terlalu memberikan atau memaksakan suatu pekerjaan kepada karyawan jika mereka tidak sanggup, baik dalam hal jam kerja atau bobot pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu penyebab menurunnya motivasi kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat moral dan motivasi pada karyawan. Penyebab menurunnya motivasi kerja diantaranya yaitu tingginya beban kerja yang melebihi kemampuan di mana waktu yang tersedia dan sistem pendukung terbatas. Yang kedua, terjadinya diskriminasi yang terlihat dari cara penilaian setiap karyawan yang tidak berdasarkan pada kompetensi masing-masing, melainkan penilaian subjektif, suka atau tidak suka, dan dari atasan. Yang selanjutnya yaitu kurangnya wewenang untuk mengambil keputusan, sedangkan tanggung jawab yang harus dipikul sangat berat. Yang selanjutnya yaitu imbalan yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Yang terakhir yaitu terjadinya konflik moral yang mengesampingkan prinsip pribadi positif karena tuntutan pekerjaan. Selanjutnya yaitu cara membangkitkan motivasi kerja. Cara membangkitkan motivasi kerja yang pertama yaitu beruntung memiliki pekerjaan, yang kedua mencintai pekerjaan, yang ketiga berpikir positif dan bersyukur, yang keempat ingat tujuan, yang kelima beri penghargaan untuk diri sendiri, yang keenam jangan takut atau ragu. Selanjutnya yaitu cara mempertahankan motivasi kerja. Cara mempertahankan motivasi kerja yang pertama yaitu buatlah tujuan agar lebih bermakna. Yang kedua, merayakan setiap lompatan besar maupun kecil. Yang ketiga, sediakan umpan balik bermakna. Yang keempat, menumbuhkan budaya pemecahan masalah dan pembelajaran. Yang kelima, menepati janji. Dan yang keenam, mencoba dan belajar. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan dan keahlian, kepribadian, motivasi kerja, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, komitmen, dan loyalitas. Kemudian, cara meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan 4 cara. 1. Pelatihan dan pengembangan diri. 2. Membangun komunikasi. 3. Fasilitas kerja. 5. Insentif dan bonus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.